Madani Ilmu, Tadabur dan Syiar. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangun. Itu berempati kepada orang Jakarta. Lalu pertanyaannya, ketika saya bahas tentang cinta, saya berempati pada para jomblo. Saudara-saudari tinggalkan qabliyah subuh, sudah azan, walaupun Anda bangun telat, melaksanakan. Allah memiliki salah satu nama, yaitu Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan. Tidak ada orang sakit kecuali dengan izin Allah, tidak ada orang sembuh kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang membuat seseorang sakit kecuali dengan izin Allah sakit. Adapun virus, bakteri, atau segala yang kita anggap sebagai sumber penyakit, bukan sumber, hanya jalan saja. Oh, ini cuaca jelek, jadi gampang sakit. Kalau cuaca menyebabkan sakit, sakit semua. Tapi tidak kan? Oh, ini banyak virus. Nah, ini di sini virus banyak. Virus itu pekerjaannya adalah bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bakteri, virus yang sering dikambing hitamkan, padahal mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka tidak pesan jadi virus, sebagaimana kita tidak pesan jadi manusia. Kalau kita ditaksirkan jadi virus, kita virus ini. Sama, kita juga nyamuk tidak boleh menyalahkan nyamuk demam berdarah. Dia hanya menyampaikan siapa yang ditetapkan sakit, maka nyamuk itu akan jadi jalan dia sakit. Maka jangan dendam kepada nyamuk, ya. Kata nyamuk, apa salahku? Dimatikan boleh, tetapi harus dengan kesadaran ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Ini dalam Sahihain, ya. Jadi hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan perlindungan untuk beberapa istrinya seraya mengusap dengan tangan kanan beliau dan berdoa, Allahumma rabban nas, wahai Rabb manusia, idhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit, washfi wa anta syafi, sembuhkanlah ya Allah, wa anta syafi, karena engkaulah yang maha menyembuhkan. La syifaan illa syifauka, tiada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Ini sunnahnya doa itu. 2 kali di sana disebut, ya. Pertama kita minta, wahai Tuhannya manusia, idhibil ba'as, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ya Allah. Karena hanya engkau, wa anta syafi, hanya engkau yang maha menyembuhkan. Jadi tidak ada dokter itu tidak bisa menyembuhkan. Dokter itu mengobati. Kalau dokter bisa menyembuhkan, dokter tidak ada yang sakit dan tidak ada yang mati mungkin, ya. Obat tidak bisa menyembuhkan. Makanya kalau nanti sakit, kita sakit, ya, yang pertama kita ingat ini adalah izin Allah. Tidak usah nyalahkan siapa-siapa. Tidak usah nyalahkan cuaca, tidak usah nyalahkan virus, karena memang Allah sudah menghendaki kita sakit. Kenapa Allah menghendaki kita sakit? Pasti banyak hikmahnya. Karena tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Apa hikmah sakit? Acungkan tangan. Kira-kira kalau kita ditakdirkan sakit,
Apa hikmahnya? Boleh ngacung. Ya. Satu, untuk mengingatkan supaya tobat. Karena ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan sakit. Jadi boleh jadi kita menyia-nyiakan kesehatan sehingga oleh Allah dibuat sakit. Cung, ada lagi hadiahnya umroh ya. Ketemuannya di pintu paling depan Masjidil Haram ya. Diatur aja waktunya, kesananya masing-masing ya. Ya deh. Meningkatkan rasa syukur atas kesehatan. Ya, kita jarang merasa punya pantat, benar? Kecuali pas bisulan. Oh, ternyata ada pantat. Kita jarang merasa punya nikmat kecuali nikmat itu diambil atau ditunda sebentar. Kita banyak yang tidak menyadari gendang telinga itu sesuatu yang berharga kecuali kalau dia mendengung terus. Allah mengingatkan nikmat yang sering kita sia-siakan. Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi? Jom. 2 nih yang umroh ya. Mengingatkan bahwa segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Maksudnya? Oh iya, sehatnya diambil. Sehat itu milik Allah. Sakit itu kan sehatnya diambil. Bahwa sehat itu milik Allah. Jangan dipakai maksiat. Jantung tahu nggak kita lagi berbuat maksiat? Coba kalau jantung jengkel, gue udah capek-capek ngalirin darah. Darah mengalir dipakai maksiat. Udah deh gue istirahat. Ini jantungnya dari Tasikmalaya. Benar tuh, bahwa sehat itu milik Allah. Kalau Allah ngambil kesehatan kita, tidak berdaya kita. Ada lagi? Ada 3 yang umroh. Mudah-mudahan 1 bis nih. Ada gini aja mah gampang atuh hadirinnya kan. Kenapa ngajak orang umroh pelit? Penggugur dosa kita, benar. Bagai gugurnya daun-daun. Kalau gitu pengen sakit, jangan. Karena belum tentu sabar. Belum tentu ridho. Harus ridho ya bahwa ini tubuh milik Allah dan Allah berbuat yang terbaik walaupun dibuat sakit, pasti ini ada hikmahnya. Penggugur dosa. Ada yang punya dosa di sini? Banyak. Kalau kurang istighfar siap-siap ya. Dikirim penyakit yang bisa merontokkan dosa. Ini ancaman, bukan ancaman. Supaya bersegera bertobat. Ya. Ya Pak? Kenapa Pak? Alhamdulillah. Ada lagi? Agif bagaimana ini? Ya, boleh saya minum sendiri ya? Maaf. Ya deh. Pada waktu kita dibuat sakit oleh Allah, harta, gelar, pangkat, jabatan menjadi tidak ternikmati, betul? Kasih sakit gigi aja kurang wibawa deh. Benar? Ambeien. Menceng atau hadirin. Aduh maaf hadirin ya, saya mohon maaf cerita ini. Suatu saat dulu waktu masih 40 tahunan umur, sekarang sudah mau 57. Sempat ikut latihan terjun payung, Pak. Aslilah susah ikhlasnya ya. Lebih gede di ujubnya, kan jarang kiai terjun, benar? Cari-cari keridoan Allah waktu itu nggak ketemu tuh. Yang terasa tuh, wah ini pengalaman keren. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada teman-teman dari Kopassus yang memfasilitasi ikut latihan terjun payung. Free fall, yang loncat dari 10.000 feet itu ya, melayang.
Pendaratan pertama bagus, kedua bagus. Kenapa bagus? Ini rahasia tapi ya. Kan sama-sama tentara tuh. Tentara, ada yang ke sungai, ada yang ke sana. Saya enggak, saya tepat aja terus. Semua kagum. Bagaimana ini? Baru juga terjun kok tepat begini. Sebetulnya rahasianya saya bawa handy talkie hadirin di sini ya. Satu dipegang pelatih di bawah, satu disimpan di sini. Tarik kanan, tarik ini. Ujub aja hadirin ya. Lihat yang nyungsep di sana. Sing seueur zikir. Tapi Allah Maha tahu isi hati ya. Suatu saat ini entah penerjunan yang keberapa gitu ya. Sudah bagus gitu, udah wah di rumput nih, udah daerah ngepas lah. Tarik, angin tuh hadirin. Allah yang menghembuskan. Dari yang tadinya mau mendarat di rumput, jadi pindah ke aspal. Beda kan? Ya. Serot aja, serot begitu. Tapi kan siap demi keren ya. Celana aja yang robek. Hari berganti hari, satu aja sakitnya tuh, tulang ekor. Rupanya ada bengkok dikit. Aduh, Masya Allah. Itu gak bisa diapain Pak. Diurut juga gak mungkin di sana. Dispalak pakai semen repot hadirin yang udah dibawa ke Cina, dibawa ke Singapura. Tetap aja judulnya harus sabar. Naik diongkosin kelas bisnis, gini aja deh. Tidur gak bisa, sebelah sakit karena miring terus Pak. Aduh, Masya Allah. Cuman sedikit tulang ekor dibengkokin. Gak bisa duduk, gak bisa tidur. Aduh ya Allah. Hanya bisa tobat. Gak ada gaya tuh Pak. Dari kelas bisnis juga begini Pak. Dan nyeri itu hadir. Itu kalau Allah mau mengambil bener deh. Sekarang otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, keren, diare. Udah gak ada wibawa hadirin. Benar? Nah, pasti DWC Pak. Gak mau ditenang sambil tinju pakai pampers. Lemah. Jadi memang Allah memberikan sakit sebagai tanda kekuasaannya bahwa kita itu lemah. Betul? Juga pernah berjumpa dengan salah seorang militer. Wah, sekolahnya di dalam dan luar negeri, lalu terserang virus. Ketemunya di masjid, sedang duduk pakai kursi roda, gini duduk. Rupanya ininya juga sudah ditahan. Jadi sudah kalau tidak ditahan, ngegeletak gitu. Lalu beliau cerita, saya termasuk prajurit terbaik. Saya sekolah, latihan di dalam dan luar negeri. Suatu saat saya terkena virus. Tangan saya tidak bisa ngangkat. Lama-lama kaki saya tidak bisa bergerak. Sekarang leher saya juga sudah tidak. Tapi saya bersyukur. Dengan begini hilanglah semua kesombongan saya. Saya baru sekarang rajin ke masjid. Dulu ketika saya gagah, tidak ingat kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah memberikan sakit ini. Aduh, sambil cerita sambil mengalir air matanya. Tuh begitu. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau membuat sakit. Salah seorang santri kita jago berkuda, semoga Allah menyayangi beliau. Saya juga sayang kepada santri ini. Terlatih, kuda galak bisa jinak, pelatih. Sedang trekking berkuda, kuda dia nyundul kuda yang depan. Kuda yang depan tidak terima. Disepak aja tuh kuda yang belakang. Kenanya tulang kering. Tulang kering penunggangnya patah aja. Sudah cukup satu sepakan itu. Betapa tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, Allah berkuasa penuh atas diri kita. Hati-hati nih, yang punya mata dipakai maksiat terus. Halo, lihat nggak waktu saudara lihat video yang ngaco itu? Halo, tahu nggak lirikan mata? Mata punya siapa?
Gampang nggak diambil matanya? Oh, aduh, malah ek peremain. Suatu saat dulu duduk di mihrab ini, di mihrab masjid lama, ada santri yang berkata, doakan saya. Kenapa? Ini saya tai kupingnya keras sampai nggak bisa dengar. 2 kali dibor, doakanlah. Hah? Kan lucu hadirin. Tai kuping keras. Iya. Saya ketawa lucu, tapi hati kecil. Orang menderita, kamu ketawa lagi enggak? Dan dia tuh udah telinganya ini, terus kakinya kesleo, jadi menderita pisan. Saya bagian ngetawain telinganya waktu itu, astagfirullah. Nah, ada yang lain ngetawain kakinya. Itu besok paginya deh, seumur-umur. Saya sudah di sini, baru kita berenang yuk. Di Karang Setra, ngapain? Ayo berenang, berenang tuh pada subuh. Selesai berenang, dung dung dung. 2 ini mengeras seperti dia. Adzan gak enak, ngimamin gak enak, ceramah gak stereo hadirin. Aduh, dibor. Maafin Allah tahu saya ngetawain orang yang sakit. Waktu itu mah jarang-jarang berenang, ujuk-ujuk berenang hadirin. Jangan suka ngetawain orang sakit. Gampang bagi Allah mindahin sakitnya ke kita. Tegang lagi, aduh. Ini mau ketawa-ketawa tegang, ketawa-ketawa tegang. Kalau ada yang sakit jangan dianggap remeh. Karena mudah membuat kita sakit seperti dia. Kalau teman-teman jadi dokter, jadi perawat, jangan sampai meremehkan penderitaan orang yang sakit. Dan tidak sulit bagi Allah merubah dokter atau perawat yang berbaring jadi pasien, benar? Sing empati hadirin, orang sakit itu Allah yang menakdirkan, boleh jadi untuk menggugurkan dosanya, boleh jadi untuk mengangkat derajatnya. Orang ini dosanya sedikit, dia orang soleh, tapi kenapa sakit juga? Boleh jadi Allah akan menambah pahalanya, sehingga kesabarannya itu membuat kedudukannya jauh lebih tinggi dengan sakitnya itu. Husnuzon. Teori iman ini kadang memang jauh dari praktek. Secara kalau kita bicara dengan akal, keimanan itu begini bunyinya. Makanya kita bisa menasihati dengan teori ini, akan tapi semua orang masing-masing kemampuannya di dalam mendengarkan nasihat dan memahami nasihat, merasakan nasihat. Yang mengucapkan sama, yang mendengar berbeda-beda. Dari kekuatan hatinya, kemampuan pikirannya, kesiapannya. Jadi kalau bicara tentang ilmu, teorinya begini. Teori iman. Kalau ada orang diberi oleh Allah musibah, selagi dia orang beriman, itu tidak cuma-cuma. Ada nilainya di hadapan Allah. Semakan begitu, paham kan? Mudah. Kalau ada 3 paling tidak 3 hal yang ia dapat. Yang pertama, yang diuji oleh Allah dengan musibah, sakit, berkepanjangan, dan seterusnya, adalah karena pertama Allah ingin menghapus dosanya. Karena Allah ingin menghapus dosanya. Subhanallah. Kalau kita dengar tentang penghapusan dosa, yang paling senang siapa coba? Orang yang pernah merasa berdosa. Makanya, kalau ternyata di saat diuji dengan musibah, kok kita belum bisa senang, jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak pernah merasa berdosa. Ini bahaya juga. Merasa dia benar berdosa, sampai berkata, apa sih salah saya kok sampai diuji terus begini? Apa salahmu, sak gudang salahmu, ini kok ngomong ini. Jadi bahaya sekali. Makanya, jadi karena kita
belum merasa banyak bersalah, sehingga di saat diuji oleh Allah musibah bisa jadi bagi dia akan teramat berat. Tapi kalau sudah dengar, mohon maaf, dengan sesama manusia saja, maafnya seorang ayah atau seorang suami sangat besar kapan? Di saat seorang itu pernah melakukan kesalahan dan menyadari kesalahannya. Ngadep ke ayahnya dan dia merasa bersalah. Lalu tiba-tiba ayah memaafkan dan dia menanti maaf ini. Kalau tidak akan dihukum oleh ayah dan bermacam-macam hukuman suami dan tak tahu ada kata, aku maafkan. Wah, kan luar biasa besar. Kecuali kita nggak merasa bersalah, ya sudah kamu maafkan, maafin apa yang saya nggak salah kok. Nah ini repot. Sehingga di saat dihukum oleh ayah pun hukuman betul-betul kayak hukuman. Kenapa diginiin? Padahal dia salah. Makanya santri-santri yang dia menyadari dia melakukan salah, kalau dihukum dia biasa saja. Karena dia merasa tanggung jawab dengan kesalahannya. Lalu dihukum dia wajar. Maka dia santri sukses dia. Merontak. Tidak akan sukses jadi santri. Dia bersalah kok. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita asah. Ini kan teori. Tapi giliran praktek sakit bagaimana? Ini masing-masing. Jadi kalau Allah memberikan pada Anda sakit, maka sesungguhnya pertama adalah karena Allah ingin mengampuni. Bayangkan, kita sudah banyak dosa dengan mata kita, dosa dengan lisan kita, dosa dengan telinga kita. Tak tahunya dikasih sakit. Kebayang di mata kita apa? Akan diampuni oleh Allah. Senang atau tidak kira-kira? Kan begitu. Biarpun sakit tapi menjadi senang karena akan diampuni oleh Allah. Ini loh renungan dan ini adalah teorinya begitu. Secara pemahaman. Dan kita harus paham. Sehingga kalau ada berita pengampunan kok belum senang, apa yang terjadi sebetulnya? Dia merasa tidak bersalah. Bukankah tidak bersalah adalah paling kurang ajarnya manusia? Merasa tidak bersalah di hadapan Allah. Ini renungan pertama. Yang kedua adalah, kalau Allah menimpakan pada seseorang sakit adalah karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Lagi-lagi mau naik pangkat. Ini sudah dalam ilmu secara akal mudah memahami. Kalau mau naik kelas ngapain sih anak-anak? Ujian. Sehingga anak itu nunggu kapan ujian karena pengen segera kuliah tuh ya SMP. Ntar lagi ujian ya Allah, semoga cepat ujian. Duh, ujian kok mau? Karena mau naik kelas. Begitu juga dengan Allah, kalau seorang hamba diuji sebetulnya karena dia mau naik kelas. Kan begitu teorinya, gampang. Tapi setiap orang berbeda-beda dalam menangkap pemahaman semacam ini. Ya. Makanya kita yakin selagi diuji oleh Allah dan Allah tidak akan menguji hambanya di atas kemampuannya. Guru aja nggak mungkin menguji muridnya di atas kemampuannya. Nggak mungkin guru menguji anak TK pelajaran SMA. Guru gila. Bagaimana Allah Jalla Jalaluhu yang sangat mengerti pada hambanya. Yang ada adalah muridnya malas. Atau muridnya bebel kelewatan. Sama dengan Allah, ujian yang Allah timbang kepada hambanya tentu dengan kemampuannya. Kalau ternyata ada merasa hamba yang tidak mampu, adalah bukan karena Allah telah mengujikan di atas kemampuannya, karena hamba itu sudah merasa lemah sendiri. Merasa tidak sabar, merasa tidak kuat, merasa ini. Ya karena apa? Tidak ada motivasi-motivasi, tidak ada kesadaran bahwasanya ini ada pahalanya, ini pengampunan dosa dan sebagainya. Seolah-olah ini menjadi sebab terpuruk terus sampai mengatakan, salah apa kok sampai diuji lagi ya Allah? Salah apa sih kok sampai sakit? Anakku sakit, salah apa? Salah apa? Salah apa? Dari tadi ngomong salah apa? Nah orang begini, ini pakai. Yang ketiga adalah karena Allah telah menyiapkan pahala. Pahala juga luar biasa. Ini teorinya begitu, maka setiap orang berbeda-beda dalam memahaminya. Bisa saja langsung aja tenang. Kami kasih ilustrasi gambaran nanti di akhirat. Hamba-hamba yang masuk surga, bukan yang di neraka. Neraka pasti nyesalnya. Di surga nanti ada orang menyesalnya atau bukan penyesalan yang sesungguhnya. Hanya dia pengen naik pangkat lebih tinggi lagi. Tiba-tiba ada orang dikagetkan dengan satu pahala. Lalu dia berkata, ini apa? Ini pahala sakitmu 1 tahun dulu. Banyak banget. Iya. Lalu berkata di dalam surga, kalau tahu begini, kenapa aku tidak sakit seumur hidup? Tapi di saat kita hidup nggak boleh ngomong begitu. Artinya itu menyesal, artinya apa? Orang sakit itu ternyata mendapatkan pahala pangkat tinggi. Bahkan kalau kita kembangkan lagi tentang keutamaan orang sakit. Ini ternyata kalau kita ingin sukses lewat mereka loh. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Abdi maridtu falam ta'udni." Aku sakit wahai hambaku, kau tidak kunjung kepadanya. Jadi menegur yang tidak peduli dengan orang sakit loh ya. Kenapa? Pengkabulan doa melalui orang sakit, rahmat melalui orang sakit, sampai Allah menisbatkan diri Allah sendiri kepada seorang sakit. Abdi, hambaku,
Abdi wahai hambaku, maritu aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Lalu ditanya, hamba bertanya, ya Allah, bukankah kau Rabbul Alamin, bagaimana kau sakit? Oh bukan, maksudku ada seorang hamba sakit, kau tidak kunjung kepadanya. Padahal kalau kau kunjung kepadanya, kau akan menemukan aku bersamanya. Maksudnya apa? Pengampunan, kasih sayang. Duh, orang sakit mendapatkan kasih sayang. Maka kalau diuji oleh Allah sakit, langsung segudang doa kita panjatkan untuk anak, saudara, semua habisin. Dan husnudzon kepada Allah, karena Allah akan mengangkat derajat kita. Nah seperti itu. Ini yang harus difahamkan pada orang yang diuji. Tapi nggak boleh waktu dunia ini, ya Allah kasih saya sakit. Nah, yang boleh adalah minta yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi boleh menyesal saat ini. Kalau yang sakit ini nggak boleh langsung, ya Allah sakitkan saya biar saya punya pangkat tinggi. Nggak. Tapi ada satu lagi orang yang nyesal di surga nanti. Ini boleh kita niru. Apa itu? Ada orang diberi Allah pahala berlipat-lipat. Lalu bertanya, ya Allah itu pahala apa? Itu pahala hartamu yang kau dermakan dulu. 1% kau dermakan. Ya Allah 1% segede ini, coba ngerti begini saya berikan semuanya. Nah ini boleh Anda mikir yang ini. Mumpung masih hidup. Nah ini boleh. 50%. Ini boleh hari ini masih hidup. Tapi kalau sakit nggak boleh. Maka yang boleh kita adalah minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah berikan kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan. Jadi jika Anda yang sakit, maka merenunglah yang semacam ini. Menangis bukan tidak boleh. Akan tapi kehebatan kita di dalam menutup tangis itu penting. Menangis boleh. Nabi pernah menangis kok. Nabi pernah menangis. Di saat diuji oleh Allah, mau diangkat derajatnya lagi oleh Allah dengan wafatnya Sayyidina Ibrahim, putranda beliau. Putra tercinta beliau Sayyidina Ibrahim wafat, Nabi menangis. Mengatakan, al-ainu tatma. Ini menitikkan air mata. Bal qalbu yahzan, hati berduka, tapi aku tidak berbuat yang diharamkan oleh Allah. Jadi makanya al-mu'minu, seorang mukmin hebat adalah bishratuhu fil wajhi wa husnuhu fil qalb. Orang mukmin hebat adalah tampak ceria saja di wajahnya. Kalau ada duka disimpan di dalam hati. Sebab dukamu itu membuat orang lain duka. Kasihan kalau orang yang mencintaimu melihat mukamu berduka, maka dia ikut berduka. Maka pandai-pandailah menyembunyikan duka. Ini jangan setiap orang kita tampakkan duka kita. Apalagi orang sangat mencintai kita, akhirnya dia sedih semuanya gara-gara kita menampakkan duka di hadapan mereka. Maka jadilah orang hebat untuk menutupi duka. Adukan kepada Allah. Berusaha, sakit berusaha, diuji oleh Allah berusaha. Jangan kita setiap saat menampakkan duka, akhirnya 1000 orang mencintai kita bersedih. Seperti itu. Jadi merenung seperti inilah untuk mengobati. Anda insya Allah lagi diuji. Sepertinya Anda diuji oleh dengan sakit, maka doakan ini semuanya di ahli surga. Sehat semuanya, rumah tangganya indah. Sudahlah gempurin dengan panjatan doa. Anda khusnudzon bahwa Anda saat ini diuji oleh Allah karena akan diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosa Anda oleh Allah, disiapkan pahala, dan Allah menyiapkan doa-doa yang dikabul. Maka doakan untuk semuanya. Lah ini kan begitu teorinya. Tinggal setiap orang itu cara mendengarnya, memahaminya berbeda-beda. Ada yang bisa mengambil 100%, ada 50%, ada 1%. Ada 1% pun masih ragu-ragu. Sehingga yang ada keluh kesah. Sehingga ini satu hadis lagi penutup. Orang beriman itu baik bahasa. Ajaban li amril mu'mini anna amrahu kulluhu khair. Mengherankan urusan orang beriman, semuanya urusannya baik-baik saja. Bagaimana tidak? In asabatu sarra, kalau dia mendapatkan karunia, syakar, bersyukur, baik bagi dia. Kana khairan lahu. Wa in asabatu dharra, kalau dia mendapatkan musibah, sakit, ujian dan lain sebagainya, sabar, kemudian dia bersabar, kana khairan lahu, maka baik bagi dia. Merenunglah dan merenunglah, setelah itu Anda akan tersenyum di balik duka diri Anda sendiri. Jangan biasa menampakkan duka kepada orang lain, apalagi pasangan, mohon maaf, dan sebagainya, keluarga. Kalaupun harus mengadu, tentu ada waktu-waktu tertentu. Jangan setiap saat kita mengadu kepada manusia, kadang bikin orang sedih terus. Sehingga berduka itu adalah dianjurkan untuk disembunyikan dan tampakkan keceriaan Anda. Bisa jadi keceriaan Anda itu telah motivasi banyak orang untuk bangkit, biarpun Anda sesungguhnya dalam duka. Maka dengan Anda menjadikan orang senang, maka pada akhirnya pun Allah akan hilangkan duka di hati Anda. Allah fi aunil abdi maka dan abdu fi auni akhi. Allah a'lam bishawab. Saya ingin cerita sedikit Mas. Satu kali di awal saya pulang ke Indonesia dan saya kemudian mengajar di Bekasi. Ada satu pengajian ibu-ibu perempuan khusus untuk perempuan di hari Kamis. Saat terselenggara itu, satu kajian pertama full, kajian kedua tiba-tiba satu orang tidak ada.
Kemudian di belakang, menarik ya, mulai menangis. Saya tanya, kenapa di belakang menangis? Ibu itu menjawab, Ustadz, si fulana tidak bisa bersama kita karena sedang berjuang sakit. Mohon doa. Baik, saya bilang kita doakan setelah selesai kajian ya. Begitu kemudian saya lanjutkan, jeda sebentar, nggak sampai 5 menit, di belakang terisak. Saya tanya, kenapa Bu? Ternyata yang tadi kita akan doakan sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Setelah itu singkatnya, malam kami datang takziah. Anda tahu apa yang terjadi? Ibu dan bapak, teman-teman semua, luar biasanya. Beliau itu profesinya seorang pramugari. Dalam pramugari profesi yang beliau jalani, tentu banyak kegiatan-kegiatan keduniaan yang terjadi, sehingga juga untuk berhijab pun dulu belum punya kesempatan, pergaulan juga luar biasa. Di ujung hidupnya, Mas, ini yang penting saya sampaikan, dia memutuskan untuk berhenti, selesai, dan dia aktifasikan sisa hidupnya untuk memperdalam Islam. Dia ikut pengajian untuk merubah dirinya. Ketika ikut pertama pengajian, ternyata baru ikut pertama, diagnosis muncul, kena kanker. Lalu masuk rumah sakit. Yang kedua itulah sampai terakhir, ternyata dia berada di rumah sakit sampai ujung hayatnya menjemput. Tapi tahu Anda apa yang terjadi? Ketika saya datang takziah, yang datang itu ibu-ibu pengajiannya, teman suaminya dari jamaah subuhnya, teman-teman lingkungan masjidnya, sedangkan teman seprofesinya belum bisa datang, di malam itu hanya mengirimkan bunga. Saya sampaikan dalam takziahnya, ini luar biasa cara Allah memuliakan hamba ini. Allah berikan sakit sampai ujung hayatnya. Satu, supaya mengisolasi dia dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah dilakukan, sehingga dia fokus untuk bisa menyebut nama Allah saja dalam hidupnya. Setelah dia berubah menjadi orang baik, setelah cukup baginya kemudian beribadah, Allah jemput akhir kehidupannya di tempat ia terisolasi, sehingga dia tidak berbaur lagi dengan yang lain untuk membuat sesuatu yang menyimpang dari kehidupan sebelumnya. Maka apa yang terjadi? Dijemputlah dia dalam keadaan yang baik, dosa-dosanya digugurkan, diberikan pahala yang kuat untuk dirinya, dan yang terakhir yang paling indah, bahkan dimuliakan dan diantarkan oleh tempat-tempat di lingkungan pengajiannya. Yang mau saya katakan apa? Semua apa yang Allah telah tetapkan, yang kita lihat sekarang itu cuma namanya saja. Sakit, kena kanker, kena tumor, macam-macam. Pada hakikatnya semua itu ujian hidup. Oke? Satu dulu itu. Pada hakikatnya semua itu ujian apa? Ujian hidup. Nah, semua bentuk ujian itu, apapun yang dialami, feel-nya pasti sama. Yang sakit misalnya divonis dengan kanker, yang baru dipecat dari misalnya pekerjaannya, sama-sama terasa vonis itu kan menyakitkan kan? Sama-sama terasa nggak enak ya? Sama-sama terasa gelap kan? Substansinya sama, diuji dengan nama yang berbeda, tapi dengan rasa yang serupa. Semua kita dalam hidup akan mengalami peristiwa-peristiwa ujian-ujian itu dengan dua tujuan. Satu, ini yang saya ingin maksudkan. Nanti saya kembalikan ke Quran surah kedua ayat 286. Satu, supaya dalam perjalanan hidup itu, satu, kita bisa kenal Allah. Ini. Semua yang kita alami itu tujuan akhirnya untuk mengenal Allah. Anda belajar sepintar apapun, tujuan Anda diberi ilmu sampai sedemikian pintar supaya kenal Tuhan. Makanya disebutnya ilmun, ain lam mim. Ketika dikerjakan jadi amal, ain mim lam, objeknya alam, ain alif lam. Ain alif lam, alam itu artinya tanda dalam bahasa Arab, tanda yang mengenalkan pada Tuhan. Kalau dijamakkan jadi alamin. Kita declare dalam salat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebanyak-banyaknya ilmu itu untuk kenal Tuhan. Sampai kalau lihat langit itu kita tahu, oh betapa indahnya Allah menciptakan ini. Begitu lihat lautan, betapa luar biasanya Allah menciptakan ini. Kalau cuma kita sampai hanya menyimpulkan lautnya bagus, bintangnya bagus, itu baru luarnya. Belum sampai ke titik ilmunya. Itu ada di Quran, surah ketiga ayat 190 sampai dengan ayat 200-nya. Nah, dari kita mulai menapaki hidup, tujuan terbesarnya kenal Tuhan. Anda kerja sampai kaya, sampai punya harta dan sebagainya. Silahkan. Tapi kalau sampai banyak harta nggak kenal Allah, ada sesuatu yang salah dalam episode kehidupan itu. Nah, ada orang-orang yang dikenalkan lewat sifat sukacita, suka. Hal-hal yang cenderung disukai dan bercita-cita untuk mendapatkan itu. Pintar, kaya, punya kedudukan. Ujungnya apa? Kenal Tuhan. Gimana caranya dengan harta itu kita dekat dengan Allah? Gimana caranya dengan kedudukan kita dekat dengan Allah? Ini konsepsinya ada di Nabi Sulaiman misalnya.
Ketika dipuji, Anda begitu hebat bisa menaklukkan awan dan sebagainya. Apa jawab beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini keutamaan yang Tuhan titipkan pada saya hanya untuk menguji secara konseptual apakah saya kenal Allah atau tidak. Mengenal Allah dengan sifat sukacita disebut dengan syukur namanya. Oke? Jadi syukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah di lisan kita dari nikmat yang kita terima. Syukur itu bagaimana kita mengolah nikmat yang Allah kasih kepada kita untuk menggunakan nikmat itu supaya lebih kenal dan dekat dengan Allah. Disitulah baru terasa nikmatnya punya Tuhan. Apa fungsi mata? Bukan kalau cuma sekedar melihat, hewan juga melihat. Ayam melihat, kambing melihat. Mata kita ditugaskan untuk melihat yang baik-baik. Bagaimana taunya yang dilihat baik? Pelajari ketentuan Tuhan. Baru terasa punya Tuhan ketika dipraktekkan ketentuan itu. Kata Allah, jangan lihat, dipalingkan. Baru kita merasa iman kepada Allah. Kalau nggak pernah kita ikuti, kita nggak merasa punya Tuhan. Makanya yang sudah beriman, sudah berislam, kan nggak semua bisa dilihat. Ya kan? Anda keluar, lihat reklame di luar. Ada tampilan postur yang tidak boleh dilihat. Kan Anda palingkan kan? Lalu lisan Anda berkata, astagfirullah. Nama Allah disebut. Dan tidak ada yang terlambat. Matanya tetap, lisannya istighfar. Astagfirullah. Nggak begitu. Ya kan? Nah, disitulah baru terasa nikmatnya punya Tuhan. Itu satu. Ya, yang kedua, ada ujian yang kedua terasanya duka. Nih. Secara konseptual, apa yang diberikan? Ya, Allah kasih contoh. Misal, ujian pertamanya sakit. Anda sebut sakit tadi. Tahu Nabi Ayub kan? Oke, Nabi Ayub dengan kita soleh mana? Nabi Ayub. Beliau Nabi, kita bukan. Pernah nggak berbuat maksiat Nabi Ayub? Tidak. Salah apa Nabi Ayub sampai diuji dengan penyakit yang dideskripsikan dalam Al-Quran? Penyakit itu tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan tidak pernah dialami orang sebelumnya. Tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan tidak pernah dirasakan orang sebelumnya. Artinya spesial, betul-betul sakit. Nabi loh, sakit. Dan untuk menuju sakit itu ada dua proses dulu. Hari pertama, semua aset beliau itu habis semua. Beliau itu orang kaya, yang kaya luar biasa. Ternaknya banyak, kebunnya banyak. Hari pertama, satu hari, ternaknya mati semua, kebunnya terbakar. Ya, apa yang terjadi? Malah makin meningkat ibadahnya. Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan ujian ini untuk saya, bukan pada hamba yang lain. Engkau percaya dengan saya. Setan makin penasaran. Ya Allah, minta izin. Yang kedua, wafatkan semua keluarganya dari anaknya. 12 anaknya, hari kedua meninggal semua. 12 anaknya, meninggal semua. Terima kasih ya Allah, yang telah menitipkan anak-anak itu untuk aku rawat, dan selesai tugasku merawatnya, dia kembali kepada pemiliknya. Setan makin penasaran. Ya Allah, izinkan, berikan ujian sakit. Yang tidak pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Ya. Yang kalau di tafsir-tafsir itu agak berlebihan, sampai ada binatang macam-macam, mau sholat dilepas dulu, itu agak berlebihan. Intinya sakit yang luar biasa. Apa yang terjadi? Malah nambah lagi ibadahnya. Sampai pada titik puncaknya. Nah, ini poinnya. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Ini nanti jadi ijazah yang kita bisa teruskan pada pertanyaan Anda tadi. Sampai pada puncaknya ketika beliau tidak mampu menunaikan ibadah dengan sempurna lagi karena makin dahsyat penyakitnya yang kemudian menerpa, maka keluarlah kalimat ini. Wa Ayyuba, dan pernahkah engkau belajar dan dengar kisah Ayub? Idznada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau bermohon pada Allah dengan mengatakan, ya Allah, penyakit ini, perhatikan kalimatnya, sudah mulai mengganggu aku sehingga aku tidak bisa menunaikan ibadah lagi dengan sempurna. Jadi minta sembuhnya itu bukan sekedar ingin sehat, tapi motivasinya untuk lebih mendekati Allah. Ya. Anda kalau sakit pengen sehat, biasanya kan pengen sehat kan? Nah, setelah sehat tuh mau ngapain? Di Quran itu ada panduan yang sangat indah. Kalau penyakit Anda ingin disembuhkan, ya, dengan cepat, tatkala orang memvonis Anda mustahil, tidak mungkin dan sebagainya, maka satu hal yang pernah dicontohkan Nabi Ayub, arahkan kesembuhan itu dengan tujuan untuk meningkatkan kedekatan diri dengan Allah.
Ya Allah, penyakit ini sudah mulai menghambat hamba untuk semakin meningkatkan ibadah kepadamu. Sedangkan kau yang paling sayang kepadaku. Kalau pada yang paling sayang tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti berharap? Wa anta arhamur rahimin. Apa yang terjadi? Fastajab. Dijawab itu dengan cepat tanpa jeda. Harfu aqfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan dikabulkan doanya tanpa jeda. Begitu bermohon, seketika dikabulkan. Tapi kapan pengabulan itu terjadi? Ketika sabar di jalan. Istrinya berkata begini, Papa, kalau bahasa kita ya, Papa kan Nabi, Rasul. Minta aja sama Allah sembuh. Nggak minta kaya, minta sembuh, pasti dikabulkan. Apa jawab Nabi Ayub? Suez, jawabnya apa? Kata Nabi Ayub gini, Mah, berapa lama kita ini kaya? Ada riwayat mengatakan 70 tahun, ada riwayat mengatakan 20 tahun. Berapa lama kita sehat? 20 tahun. Berapa lama kita diuji sakit? 15 tahun. Nanti sajalah saat sakitnya sama dengan ujian sehatnya. Selama 20 tahun, baru aku minta kepada Allah. Aku madu diuji sehat 20 tahun, diuji keberkahan 20 tahun, baru diuji sakit, sabarnya belum optimal, aku sudah minta kepada Allah. Nanti saja, kalau sudah sama ujian sakit dengan sehatnya, baru aku minta. Tapi ini bukan level yang kita harus tiru gitu kan? Tidak, bukan begitu maksudnya. Saya ingin tunjukkan bagaimana beliau mengelola implementasi sabar dalam kehidupan. Jadi ketika seseorang bisa melihat syukur dan sabar, dua anugerah yang ditampilkan untuk mengenal Allah, disitulah semua jadi netral. Ini yang dimaksud hadis Nabi dalam Sahih Al-Bukhari, ajaban li amril mu'min. Orang Islam itu kalau imannya sudah mulai meningkat, akan terjadi peristiwa yang mengagumkan. Apa yang terjadi? Jika dia merasakan senang, dia bersyukur. Jika dia diuji dengan musibah yang terasa duka, dia bersabar. Sehingga semua terlihat netral untuk mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ulama yang biasa sakit. Begitu tidak sakit, dia nangis. Kenapa Anda menangis? Padahal kan Anda sehat. Saya khawatir ketika Allah tidak memberi saya sakit di pekan ini, Allah sedang meninggalkan saya. Saking pahamnya dengan esensi kehidupan. Jadi yang pertama yang ingin saya katakan, kita jangan simpulkan bahwa ayat Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kesanggupannya dengan menerapkan ayat itu kepada orang yang divonis penyakit tertentu dan terlihat kemudian dia berekspresi seakan-akan dia tidak sanggup menahannya. Kalimat yang kita jawab dengan itu justru kita balik. Maha suci Allah yang telah menitipkan itu kepada beliau dimaksud, yang belum tentu ketika diberikan kepada saya belum tentu bisa sanggup untuk menahannya. Yang diberikan kepada orang lain belum tentu sanggup menjalaninya. Diberikan kepada hamba yang ini karena dipilih dia dengan itu, satu, meningkatkan kesabarannya. Dia dapat peluang ibadah. Jadi kalau Anda menghadapi apapun, persepsikan itu dalam bahasa Quran, satu, sebagai peluang ibadah untuk mengenal dan mendekat kepada Allah dengan apa yang khusus diberikan pada kita, bukan pada orang lain. Ini mahal. Di situ kita sering berdoa kan? Di situ kita sering sebut namanya. Berapa banyak yang dinilai? Di situ kita simpulkan untuk kreatif, menjalani hidup dengan baik. Di situ kita simpulkan untuk tidak memanfaatkan waktu dengan baik, tidak sia-sia lagi. Mahal. Yang belum tentu kita dapatkan itu pada situasi yang orang sebut dengan kata-kata dia sehat. Jadi pada akhirnya, sakit dan sehat itu hanya titipan dari Allah untuk semakin meningkatkan ibadah kita kepada bagian pertama ini. Dua. Sebentar, maksudnya yang kedua tadi kan saya jawab dua. Di satu bagian, jadi satu bagian yang pertama saya kembalikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bukan dipahami dari ekspresi hambanya, tapi dipahami dari perspektif Allahnya ketika memberi. Allah menilai dia sanggup menjalani itu sampai titik yang diberikan oleh Allah untuk bisa menanggungnya. Adapun yang didapatkan dari situ adalah hikmah. Jelas hikmahnya kemana? Karena itu gini, cara bersikapnya diberikan oleh Allah apapun, terima dulu. Cara bersikapnya itu. Katakan pada diri kita, terima kasih ya Allah yang telah menitipkan ini kepada saya, bukan pada yang lain, karena Engkau menilai aku sanggup menjalaninya. Setelah itu yang kedua, kenali Allah dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada kita lewat pemberian itu. Jadi kalau sakit,
belajar hikmahnya tentang ayat-ayat sakit. Jangan Anda sakit belajar yang dikaji tentang ayat-ayat bisnis. Nggak nyambung. Pelajari Nabi Ayub, Nabi Ibrahim ketika sakit bagaimana, ya. Dan yang kedua tadi yang ingin saya sampaikan, supaya kita bisa menikmati proses ikhtiar di dalamnya, sehingga mengumpulkan banyak pahala yang mungkin bisa kita raih, yang tidak ditemukan dalam kondisi apa? Sehat. Jadi semua netral terlihatnya. Allahu a'lam bishawab.